Halo netizen, selamat datang kembali. Terima kasih sudah menjadi penonton setia Jari Netizen. Mimin mau tanya nih, siapa di sini yang dulu punya cita-cita selain mau jadi Power Ranger, ada yang mau jadi mata-mata juga? Atau suka main agen-agen rahasia gitu? Kalau ada, komen di bawah ya. Listen to keep secrets. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Spy Kids yang rilis tahun 2001. Ayo kita bernostalgia kembali. Jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Film pun dimulai dengan memperlihatkan dua orang anak yang bernama Carmen Cortez dan Juni Cortez. Seperti biasa, sebelum tidur, Juni menuangkan cairan anti kutil, kemudian menutupnya dengan perban dan Carmen meminta ibunya untuk menceritakan sebuah cerita. Nama ibu mereka adalah Ingrid Cortez. Ingrid bertanya apa yang Carmen mau untuk diceritakan. Carmen menjawab untuk menceritakan dua mata-mata yang jatuh cinta. Ingrid pun mulai bercerita. Suatu ketika ada seorang agen rahasia wanita yang ditugaskan untuk memata-matai seorang pria, di mana pria itu memiliki senjata yang sangat hebat, yaitu penelitian pasukan tentara robot baru yang sangatlah pintar. Saat pria itu lewat dekatnya, dengan cepat agen wanita ini melemparkan permen karet hingga diinjak oleh sang pria. Agen wanita ini adalah orang yang jago dalam penyamaran. Dari permen karet itu membuat sebuah jejak yang memudahkan untuk mencari sang pria. Agen wanita ini pun terus mengikuti sang pria. Saat dia keluar dari lift, sang pria telah menunggunya. Ternyata sang pria adalah seorang mata-mata juga. Agen wanita ini pun tak menyangka kalau pria itu adalah pria yang tampan, cerdas dan juga sopan. Dari pertemuan yang tak disengaja itu membuat mereka menjadi lebih dekat dan sangatlah dekat. Tak bisa dipungkiri mereka pun jatuh cinta hingga mereka akhirnya menikah. Saat di hari pesta pernikahan mereka, tiba-tiba ada orang yang mengacau dan mengincar mereka berdua. Tapi beruntungnya mereka berhasil kabur. Faction that wanted at least one of them gone. Beberapa tahun kemudian, mereka pun mempunyai beberapa anak dan mereka memutuskan untuk tidak menjadi agen rahasia lagi. Mereka menukar petualangan hidup mereka dari mata-mata menjadi orang tua biasa. Ternyata cerita yang diceritakan oleh Ingrid adalah kisah nyata perjuangannya bersama suami yang bernama Gregorio Cortez. Gregorio tidak senang karena Ingrid selalu menceritakan petualangan mata-mata mereka. Lagian kehidupan mata-mata mereka sudah berakhir dan sekarang pekerjaan mereka adalah menjadi konsultan. Walaupun sudah tidak menjadi seorang agen, peralatan canggih di rumah mereka selalu ada. Tiba-tiba di komputer Gregorio muncul beberapa foto agen rahasia OSS. Ingrid pun merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Gregorio. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Carmen dan Juni harus melewati beberapa rintangan yang dibuat oleh orang tua mereka. Walaupun wanita, Carmen selalu berhasil melewati rintangan itu, sedangkan Juni selalu gagal. Terlihat perbedaan mencolok dari kedua anak ini. Carmen seorang pemberani, sedangkan Juni adalah anak yang gak bisa dibilangin. Terlebih lagi mereka selalu saja berantem. Teman agen Gregorio mulai menghilang satu persatu dan baru saja mereka mendapatkan berita terbaru bahwa salah satu teman agen mereka kembali menghilang. Saat berada di dalam mobil menuju sekolah, Juni selalu menonton sebuah acara yang dibawakan oleh Floop. Gregorio bertanya mengapa Juni sangat senang dengan acara tersebut, padahal acaranya sangat aneh menurut dia. Bahkan beberapa karakter di acara itu bentuk dan wajahnya sangatlah aneh. Saat Floop memperkenalkan salah satu karakter baru di acaranya, Gregory memperhatikan namanya yang hampir mirip dengan teman agennya yang telah menghilang. Scene pun berpindah ke kastil di mana Floop berada. Di sini ada seorang bernama Lips dan beberapa investor lainnya. Lips memarahi Floop karena ratusan miliar uang yang mereka berikan hanya untuk membuat mutasi agen yang sangat aneh dan juga pasukan robot jari yang tidak berguna. Perlu kalian ketahui tujuan para investor ke situ untuk menagih hasil proyek yang sementara dikerjakan oleh Floop bersama seorang pria lainnya yang bernama Minion. Yang mereka inginkan yaitu sebuah pasukan robot yang kuat dan juga cerdas.
Ternyata di balik keceriaan acara Floop, mereka sedang membuat rencana yang jahat. Floop dan Minion telah berhasil menciptakan robot anak yang meniru wajah dan bentuk dari anak Lips dan juga anak presiden. Anak-anak robot ini dinamakan oleh Floop yaitu Spy Kids atau agen rahasia cilik. Mereka sangat kuat, tapi sayangnya masih ada yang kurang, yaitu kemampuan berpikir atau otak dari robot yang mereka ciptakan. Lips kembali marah dan mengatakan kalau 2 hari lagi mereka akan ke situ dan semuanya harus sudah selesai. Is that a human being? He's lying. Decision lay your entire silly empire. These buckets of bolts will never pass as children. Scene kembali berpindah ke Gregorio dan juga Ingrid. Ingrid bertanya Gregorio mau pergi kemana. Kemudian Gregorio menjawab kalau dia mendapat tugas untuk pergi membantu teman-teman agennya yang telah menghilang tiba-tiba. Ingrid menjadi kaget karena selama 9 tahun tidak menjadi mata-mata, kenapa sekarang Gregorio mau pergi. Ingrid juga ingin ikut pergi bersama suaminya. Tapi karena mereka sekarang telah memiliki anak, jadi Gregorio meminta Ingrid tetap di rumah untuk menjaga anak mereka. Tapi Ingrid tetap memaksa ingin ikut untuk berpetualangan menyelamatkan dunia. Scene berpindah di mana paman dari Carmen dan Juni yang bernama Felix datang ke situ. Felix datang ke situ karena diminta oleh Ingrid untuk menjaga anak-anak mereka di saat mereka akan pergi menjadi mata-mata. Dan petualangan Ingrid dan Gregorio pun dimulai. S414 to Santa Cecilia. Saat di perjalanan, Ingrid merasa kalau identitas asli mereka harus dikatakan kepada anak-anak mereka. Sementara mereka berbicara, tiba-tiba monitor di situ menampilkan Floop yang mengatakan kalau mereka punya sesuatu yang dibutuhkan oleh Floop. Dan tiba-tiba mereka pun ditangkap. Kembali ke Carmen dan Juni, tiba-tiba alarm berbunyi. Dengan cepat, Felix memanggil mereka dan Felix pun menjelaskan semuanya kepada Carmen dan Juni. Mengatakan kalau dia bukanlah paman mereka dan orang tua mereka adalah mata-mata internasional. Felix ditugaskan oleh orang tua mereka untuk menjaga mereka dan bisa membawa Carmen dan Juni ke rumah aman ketika ada keadaan darurat yang akan terjadi. Carmen pun tidak percaya kalau orang tua mereka adalah mata-mata. Karena dari penampilan orang tua mereka tidak terlihat keren sama sekali. Felix membuka pintu rahasia di situ, kemudian mulai menentukan koordinat rumah aman yang akan Carmen dan Juni datangi. Felix menyuruh mereka masuk ke dalam, kemudian menekan tombol biru untuk mengunci dan tombol merah untuk pergi. Kini para penyusup telah masuk ke dalam rumah. Felix menyuruh Carmen dan Juni untuk pergi ke rumah aman tanpa dia. Dan tak hanya itu, Felix berpesan untuk temukan OSS dan katakan kalau otak ketiga masih hidup. Karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya Felix pun ditangkap. Karena pasukan musuh sudah masuk ke situ, sambil Carmen mengambil alat koordinat yang dibuat oleh Felix, Carmen meminta Juni untuk menekan tombol biru kemudian hijau. Tapi justru yang ditekan oleh Juni adalah tombol hijau terlebih dahulu. Beruntungnya di sini, Carmen menemukan tombol biru yang akhirnya menutup pintu kapal mereka. Mereka pun terus dikejar oleh pasukan musuh. Karena kebingungan, Juni membuat kapal yang mereka naiki awalnya adalah autopilot, kini menjadi manual. Saat kapal mereka sebentar lagi akan menabrak, beruntungnya tak sengaja kaki Juni menyentuh kendali di situ yang membuat kapal mereka menjadi autopilot kembali. Dan mereka pun berhasil lolos dari kejaran musuh. What are those things? I don't know! Mereka sekarang berada di dalam air. Carmen kembali mengingatkan Juni agar tidak memencet sembarangan. Tapi Junie, don't touch anything. waktu tempuh mereka menuju rumah aman kurang lebih 2,5 jam. Carmen pun harus tertidur. Sedangkan Juni melakukan banyak hal seperti membuat makanan, rebahan santuy hingga pup santuy. Destination safe house. Estimate. Sedangkan di sisi lain, orang tua mereka yang tertangkap kemudian melihat karakter-karakter yang ada di acara TV Floop yang dikurung seperti tahanan.
Ternyata yang diinginkan oleh Floop dan Minions adalah otak yang pernah dibuat oleh Gregorio. Kini akhirnya Carmen dan Juni pun sampai di rumah aman. Dari luar terlihat seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Saat mereka mencoba masuk, tiba-tiba terdengar suara yang meminta menyebutkan nama. Carmen mengatakan namanya, tapi suara itu meminta untuk menyebutkan nama lengkapnya. Dan pintu pun terbuka. Dan ternyata isi rumah itu sangatlah keren. Jauh berbeda dengan tampilan luarnya. Lemari makanan yang kosong tiba-tiba ada isinya. Ada jetpack dan juga uang dari beberapa negara. Hanya dengan bungkusan kecil bisa menjadi burger dan kentang goreng. Juni dan Carmen menjadi sangat merindukan orang tua mereka. Scene berpindah kembali ke Gregorio dan Ingrid yang saat ini menjadi tawanan Floop. Gregorio menyalahkan Ingrid yang ikut dengannya. Gregorio takut kalau terjadi apa-apa dengan anak mereka. Ternyata diam-diam, cincin Ingrid bisa mengeluarkan laser yang bisa memotong tali ikatannya. Bukan mata-mata kalau nggak punya peralatan unik dan juga canggih. Akhirnya mereka bisa bebas dan mulai mencari jalan keluar. Mereka pun masuk ke ruangan yang bernama ruangan virtual. Saat berjalan, mereka terjatuh hingga mereka sampai di depan Floop. Floop mengajak mereka makan dan mulai mengatakan kalau anak mereka sebentar lagi akan ke sini juga. Gregorio menjadi marah, tapi tiba-tiba muncul pasukan jari milik Floop yang siap menghajar Gregorio kalau dia melakukan hal yang aneh. Ingrid bertanya di mana agen OSS yang diculik oleh Floop. Floop kemudian menceritakan kalau 12 tahun lalu ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh agen OSS. Tapi sayangnya karena hasil dari penelitian itu sangatlah berbahaya, maka penelitian itu pun dihentikan dan semua hasil penelitiannya dihancurkan. Salah satu yang ikut dalam penelitian itu adalah Gregorio. Dan hasil penelitian itulah yang diinginkan oleh Floop dan juga Minions. Ingrid mulai bingung, penelitian apa? Kalian juga bingung kan? Nanti kalian akan tahu sendiri. Floop kemudian menunjukkan Felix yang mereka tugaskan untuk menjaga anak-anak. Felix telah ditangkap. Floop yang membawa Clay kemudian membentuk wajah yang aneh dengan Clay tersebut. Floop menekan tombol dan bentuk wajah Felix berubah menjadi bentuk wajah aneh yang dibuat oleh Floop. I think he's gonna be a bestseller. Di sisi lain, Carmen dan Juni mulai mempersiapkan diri mereka dengan peralatan mata-mata yang ada di situ. Carmen menemukan album foto pernikahan orang tua mereka. Carmen pun menyimpan salah satu foto. Kali ini mereka benar-benar percaya kalau orang tua mereka adalah mata-mata. Sesuai dengan kata Felix sebelumnya, mereka harus mencari OSS. Tiba-tiba terdengar suara getukan. Dari luar ada seorang wanita yang bernama Gradenko. Dia mengaku sebagai orang yang bekerja bersama orang tua mereka. Karena Gradenko memiliki kunci, dia pun masuk bersama para pengawalnya. Carmen melihat gelang yang sama yang digunakan oleh ibunya. Gradenko mengatakan kalau itu adalah gelang peralatan standar dari OSS. Gradenko mulai membujuk Carmen dan Juni dengan mengatakan sebelum orang tua mereka menghilang ada pesan yang dikirimkan oleh orang tua mereka yaitu Floop. Juni tidak percaya karena bagi dia Floop adalah orang yang baik. Gradenko menunjukkan kalau karakter yang ada di acara Floop adalah mutasi dari agen OSS yang dibuat oleh Floop. Karena orang tua mereka ditangkap oleh Floop, jadi ada kemungkinan Floop akan merubah orang tua mereka juga. Gradenko pun mengatakan kalau ada sesuatu yang dicari Floop dari ayahnya. Carmen mengingat kata-kata Felix sebelumnya yang harus dikatakan ke OSS yaitu otak ketiga masih hidup. Mendengar hal itu, Gradenko memberikan gelang OSS miliknya kepada Carmen dan bertanya apakah dia tahu di mana otak ketiga itu berada. Tak sengaja saat Juni mendirikan foto orang tuanya, tiba-tiba keluar sesuatu dari dalam meja yang berbentuk seperti otak. Juni melihat keluar kalau ada musuh yang sama yang mengejar mereka sebelumnya yang merusakkan kapal mereka. Ternyata Gradenko dan pengawalnya adalah penjahat. Gradenko akhirnya melihat otak ketiga tersebut. Juni memanggil Carmen dan mengatakan kalau mereka bekerja untuk Floop. Mereka mencoba menggunakan salah satu alat di situ, tapi karena mereka tidak tahu, justru mereka ditertawai. Salah satu anak buah Gradenko pun pergi untuk membawa otak ketiga ke Floop. Carmen pun ikut menyusul menggunakan jetpack juga. Pasukan Tams pun mengejar Carmen. Juni dengan keberuntungannya membuat Gradenko dan anak buahnya sulit untuk menangkap.
Bahkan karena jetpack yang tak sengaja dihidupkan oleh Juni membuat rambut Gradenko terbakar. Juni berhasil merebut kembali otak ketiga dan membuat para pasukan Tams yang mengejarnya menabrak baliho Floop, bahkan sampai baliho tersebut rubuh. Carmen kembali untuk menjemput Juni sambil para pasukan Tams yang terus mengejar. Mereka pun masuk ke dalam toko baju dan pasukan Tams kemudian berhasil dikelabui oleh jetpack Carmen. Carmen dan Juni mengganti pakaian mereka, kemudian pergi dari situ sambil menaiki sebuah bus. Scene berpindah ke Floop dan juga Minion yang kemudian mengirim pasukan robot anak yang mirip dengan Carmen dan Juni untuk mengambil otak ketiga dari Carmen dan Juni. Berpindah ke Carmen dan Juni yang kini berada di sebuah taman bermain. Juni berniat menghancurkan otak ketiga karena menurut dia orang tua mereka pasti akan menghancurkan benda itu juga daripada jatuh ke orang yang salah. Tapi Carmen mengatakan kalau itu adalah jaminan agar bisa membebaskan orang tua mereka. Juni kembali mengatakan kenapa Carmen masih memakai gelang OSS itu karena ada kemungkinan di gelang itu ada sebuah alat pelacak. Tapi Carmen selalu mengelak dan menganggap dia lebih pintar dari Juni. Carmen kemudian membuka gelang itu dan benar saja di gelang tersebut ada alat pelacak. Dia pun membuangnya dan tiba-tiba muncul anak yang mirip dengan Juni. Ini adalah robot yang dikirimkan Floop dan juga Minions untuk mengambil otak ketiga dari mereka. Carmen mulai memukul tapi justru tangannya lah yang sakit. Juni pun dilemparkan ke mangkok putar. Sudah tahu kepalanya dari besi tapi Juni masih aja. Juni berusaha menghancurkan otak ketiga tapi sayangnya tidak berhasil. Robot Carmen berhasil mencuri otak ketiganya dan Juni berhasil mengambil kalung dari robot Carmen. Kedua robot itu kemudian pergi dari situ. Dari kalung yang Juni ambil, mereka pun mengetahui kalau Floop membuat 500 robot anak dan otak ketigalah yang akan digunakan sebagai otak robotnya. Mereka akhirnya tahu kemana mereka harus pergi terlebih dahulu agar bisa menyelamatkan orang tua mereka. Berpindah ke Ingrid dan Gregorio yang kembali ditahan. Gregorio menceritakan kalau dulu dia dan beberapa agen OSS membuat sebuah sistem otak ketiga. Karena otak ini terlalu berbahaya, apalagi kalau teknologinya ditemukan oleh orang yang salah, mereka kemudian diminta untuk menghancurkannya. Tapi Gregorio tidak menghancurkan otak ketiga tersebut dan justru menyimpannya. Dan otak itulah yang berhasil direbut dari Carmen dan Juni sebelumnya. Gregorio meminta maaf ke Ingrid karena merahasiakannya selama ini. Scene kemudian berpindah ke Carmen dan Juni yang sampai di toko mata-mata Machete berdasarkan foto yang mereka temukan sebelumnya. Saat mereka masuk, mereka langsung bertemu dengan Machete. Carmen mengatakan kalau mereka membutuhkan peralatan mata-mata untuk bisa sampai ke koordinat Floop. Machete bertanya siapa mereka. Lalu Carmen menyebutkan nama lengkapnya hingga membuat salah satu pintu di situ terbuka. Ternyata Machete adalah kakak kandung dari ayah mereka. Berpindah kembali ke Floop dan Minions, Minions sementara memeriksa robot mata-mata anak yang mereka buat. Tapi Floop justru hanya mementingkan rating acaranya. Minions kembali mengingatkan Floop akan misi mereka sebenarnya, yaitu menyiapkan para pasukan robot sebelum Lips dan para investor datang. Floop sudah tidak bergairah lagi dengan pasukan robot. Floop mengatakan kalau ide pasukan robot anak ini adalah ide Minions dan bukan idenya. Sementara mereka mengobrol, tiba-tiba datang robot Carmen dan Juni yang membawakan otak ketiga. Karena otak ketiga telah Minions dapatkan, Floop akhirnya tidak dibutuhkan lagi. Minions akhirnya mengurung Floop di ruang virtual. Di sisi lain, Carmen dan Juni sedang berada di ruang peralatan Machete. Machete selain jago dalam membuat peralatan mata-mata, dia dulunya adalah mata-mata yang bekerja sama dengan Gregorio. Juni mengetahui kalau Machete juga menjual peralatan yang dia buat ke Floop. Carmen mengatakan kalau saat ini orang tua mereka sedang ditahan oleh Floop. Kalau mereka tidak cepat menolong, maka akan terjadi sesuatu dengan orang tua mereka. Machete menunjukkan sebuah pesawat yang bisa mereka gunakan untuk menuju kastil Floop. Carmen berusaha membujuk Machete untuk ikut membantu, tapi Machete tidak mau. Saat makan, bahkan sebelum tidur, Carmen terus membujuk Machete untuk ikut membantu menolong adiknya juga. Tapi Machete tetap menjawab tidak. Bukannya tidur, justru Carmen dan Juni mulai mencari barang-barang yang bisa mereka gunakan. Juni tak lupa mengambil DNA kastil Floop dari tangan Machete. Pada keesokan paginya, Machete yang baru saja bangun kemudian mendengar suara pesawat dari atas rumahnya.
Dan benar saja, Carmen dan Juni pergi dengan menggunakan pesawatnya. Read all the instructions! Carmen dan Juni yang ada di dalam pesawat tiba-tiba mengalami masalah, di mana autopilot di pesawat itu tiba-tiba tidak berfungsi. Beruntungnya di sini mereka sudah dekat dengan kastil Floop. Mereka pun berhasil keluar dari pesawat dan mulai menyelam mendekati kastil. Mereka menemukan sebuah pintu masuk bawah air. Tapi di dekat pintu masuk itu dipenuhi dengan hiu-hiu yang sementara tertidur. Saat Carmen berusaha membuka pintu masuknya, justru Juni tak sengaja kencing di dekat hiu, hingga membuat para hiu pun terbangun dan akan menyerang mereka. Beruntungnya mereka berhasil masuk terlebih dahulu. Di sisi lain, Minions mulai menduplikasi otak ketiga yang dia dapatkan dan memasangkan ke para pasukan robot anak-anak yang dibuat. Carmen dan Juni berhasil masuk ke dalam kastil sambil mencari orang tua mereka. Juni terus memasangkan kamera pengintai yang berukuran sangat kecil di setiap lorong. Dengan kamera itu mereka bisa melihat siapa yang akan lewat. Mereka menemukan pasukan TAMS yang membawa para agen yang telah dimutasi. Juni memiliki ide. Saat para agen dibawa dari atas, Juni kemudian turun dan bertanya di mana ayah dan ibu mereka. Sang agen pun menjawab kalau orang tua mereka di penjara bawah tanah. Saat Juni kembali turun, justru para pasukan TAMS sudah menunggu. Tentu saja dengan peralatan mereka, Carmen meniup sebuah balon listrik sabun yang membuat para pasukan TAMS menjadi pingsan. Mereka melihat barisan para robot anak-anak yang sedang berjalan dan mereka berusaha mencoba mengikuti dari belakang. Justru para robot ini berhenti dan memperhatikan mereka. Kali ini para robot-robot ini menjadi lebih pintar karena telah dipasangkan otak ketiga. Karena lantai yang jatuh membuat Carmen pun terjatuh. Sedangkan Juni terus dikejar pasukan robot anak hingga sampailah Juni di ruangan virtual. Di dalam ruangan virtual, Juni bertemu dengan Floop. Floop yang berukuran besar membuat Juni menuduh Floop karena telah mencuri orang tuanya dan membuat robot anak-anak pembunuh. Sebagai fans berat dari Floop, Juni menunjukkan mainan Floop yang selalu dia bawa. Kali ini Juni benar-benar kecewa karena Floop jauh berbeda dengan Floop yang biasa dia tonton. Di sisi lain, Minions kemudian bertemu dengan Ingrid dan Gregorio. Ternyata Minions adalah salah satu orang yang terlibat dalam pembuatan otak ketiga. Di sini Minions merubah wajah Gregorio menjadi seperti gambar yang Juni buat. Sedangkan di sisi lain, Carmen yang terjatuh beruntungnya terjatuh di tumpukan pakaian pasukan TAMS. Carmen melihat pabrik pembuatan pasukan TAMS dan Lips dan para investor sudah dalam perjalanan menuju ke situ. Di sini juga ada Gradanko dengan gaya baru rambutnya akibat terbakar sebelumnya. Floop dan Juni mengobrol bersama dan Juni akhirnya tahu kalau Floop tidak bersalah dan Minions lah yang jahat. Floop bertanya ke Juni apa kira-kira yang dibutuhkan di acaranya saat ini. Juni menjawab kalau dia membutuhkan anak-anak. Juni kemudian melemparkan permen karet mata-mata hingga membuat Floop kembali ke ukuran normal. Mereka kemudian berhasil keluar dari situ dan Juni tak sengaja bertemu dengan Carmen yang sementara menyamar dengan menggunakan pakaian pasukan TAMS. Mereka pun berhasil menemukan ibu mereka dan juga ayah mereka yang berubah menjadi salah satu gambar Juni. Mereka membebaskan orang tua mereka dan Floop mengatakan kalau dia mengubah kembali ayahnya menjadi normal. Lips dan para investor kini telah tiba di situ. Saat Minion menyambut para investor, tiba-tiba terdengar suara Floop yang meminta Minion untuk ke ruang laboratorium segera. Agar terlihat baik-baik saja di depan para investor, Minions pun segera ke ruang laboratorium. Ternyata satu keluarga Cortez telah menunggu Minion datang. Dengan kesalnya, Gregorio membuat bentuk wajah yang aneh, kemudian merubah wajah Minions menjadi seperti itu. Saat ini misi mereka agar para robot anak-anak tidak keluar dari kastil. Mereka akan ke ruang kendali dan berharap kalau robot anak-anak ini belum diprogram. Baru saja akan pergi, justru Gregorio dan Ingrid berhasil ditahan oleh robot Carmen dan Juni. Tapi Floop dan Carmen dan juga Juni yang asli sudah sampai di ruang kendali. Mereka meminta Floop agar membuat para robot berpikir sebaliknya. Di mana bukan untuk melakukan kejahatan, tapi justru dibalik untuk melakukan kebaikan. Sambil Carmen dan Juni berusaha menyusul orang tua mereka, tapi justru mereka dihadang oleh robot anak-anak. Saat ini robot-robot ini jauh lebih pintar dan hebat dari sebelumnya.
Di sisi lain, Gregorio dan Ingrid berhasil lolos dan sampailah mereka di ruang pertemuan dengan para investor. Juni dan Carmen yang berhasil kabur akhirnya bertemu dengan orang tua mereka. Semua pasukan robot anak-anak juga sedang menuju ke situ. Tiba-tiba Machete juga datang ke situ. Saat para robot ini siap menyerang mereka, dari ruang kendali, Floop akhirnya berhasil memprogram ulang anak-anak robot ini dan mereka justru menyerang Minions, Lips dan juga Gradenko. Gregorio dan Ingrid akhirnya jujur mengatakan ke Carmen dan Juni kalau mereka adalah agen rahasia. Tapi Juni juga menjawab kalau mereka juga adalah agen rahasia dan inilah keluarga agen rahasia. Di akhir film menunjukkan kalau para pasukan robot anak-anak sebelumnya kini mereka sekarang menjadi pasukan yang ikut membantu orang lain. Dan kini acara TV Floop pun mempunyai karakter baru yaitu Minions dan juga robot Carmen dan Juni. Tiba-tiba mereka mendapat sebuah misi. Bukan untuk Gregorio dan Ingrid, melainkan misinya untuk Carmen dan Juni karena saat ini Carmen dan Juni adalah dua agen lapangan yang paling menakjubkan yang pernah ditemui oleh organisasi mereka. Tapi Juni dan Carmen menjawab jika dia memanggil mereka berdua, maka semua keluarga Cortez akan ikut juga. Karena saat ini apapun yang mereka lakukan, mereka akan lakukan bersama-sama. Dan film Spy Kids 1 pun selesai. Bagaimana netizen, nostalgia kita kali ini? Aman kan? Nantikan video-video nostalgia Mimin selanjutnya. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Gowanteng di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.